Oke, Mas Arif sudah memaparkan 3 tokoh musisi, Komlo, Leo Kristi, kemudian Frankie. Itu ada rangkaian prosesnya 3 musisi tersebut. Selanjutnya, Mas Rimbi mungkin bisa memaparkan tentang musik kebangsaan daripada 3 tokoh ini. Silakan, Mas. Di sini aja deh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadir di sini ini untuk menggantikan, sebetulnya yang akan tampil adalah Bang Tatan Daniel, karena Bang Tatan Daniel masih ada di Medan, maka saya dengan senang hati menggantikan beliau untuk hadir di tempat yang sangat menarik ini, yaitu di komunitas Ngopi Semeja, untuk membahas atau untuk mendengarkan atau mengapresiasi karya dari seniman-seniman Indonesia dalam menciptakan lagu-lagu yang luar biasa. Saya sendiri pernah bekerja sama dengan almarhum Frankie Sailatua dalam sebuah karya film yang disutradarai oleh Lukman Toro DS. Kalau tidak salah judulnya Langit Makin Mendung atau apa, saya lupa. Ya, kira-kira itu. Sementara untuk Leo Kristi adalah seorang musisi yang pada waktu muncul di Indonesia adalah musisi yang sangat menarik perhatian saya pribadi, karena dia menawarkan sebuah karya musik yang sangat berbeda saat itu. Tadi disebutkan ada gelombang vokal grup di Indonesia, yaitu kurang lebih ketika di Taman Ismail Marzuki tampil kelompok dari Bandung yaitu Trio Bimbo di Teater Arena membawakan lagu-lagu puisi dari penyair, ada Ringkarjo, ada Taufik Ismail dan seterusnya. Setelah itu seluruh Indonesia ada gelombang semacam vokal grup yang terdiri dari paduan suara dan permainan gitar dan alat-alat perkusi yang cirinya adalah sebagai musik luapan hati dari masyarakat. Musik luapan hati ini juga muncul pada diri Gomblok. Saya ingat pada suatu kali di Taman Ismail Marzuki di teater terbuka ada konser yang diselenggarakan oleh komunitas jalanan, diantaranya ada Anto Baret, ada kelompok Sawung Jabo, ada Nadil, yaitu di akhir dari konsernya itu kita bersama-sama berdiri menyanyikan lagu dari Gomblok, yaitu Gebiar-Gebiar. Pada saat itu memang belum begitu populer lagu Gebiar-Gebiar sebagai lagu yang menyemangati semangat untuk membangkitkan gelora keindonesiaan. Sebetulnya musik-musik semacam ini harus kembali digairahkan, karena saat ini musik di Indonesia, khususnya musik pop, lebih banyak didominasi atau terbanyak adalah musik-musik katakanlah yang bercorak seperti musik pop Korea yang semata-mata untuk menari-nari. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan sore hari ini akan kita sama-sama suarakan ke seluruh Indonesia. Dari komunitas Ngopi Semeja ini menjadi suatu gerakan untuk kembali musik kreatif di Indonesia, khususnya musik-musik populer, menyuarakan lagu-lagu yang liriknya
tidak semata-mata tempelan untuk menari, tapi untuk menggelorakan cinta tanah air dan menggelorakan kebangkitan kegairahan Indonesia yang tercinta. Di dunia memang banyak musisi-musisi semacam ini seperti Nana Mouskouri, Joan Baez, kemudian Bob Dylan, kemudian ada Bob Marley dan seterusnya, adalah musisi-musisi yang mendedikasikan musiknya, lagu-lagunya untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar hiburan, yaitu untuk menggerakkan semangat mencintai kemanusiaan, mencintai bangsa dan negaranya. Dan ini adalah sesuatu yang tentu saja di Indonesia sudah cukup sering dilakukan, yang memang namanya berbeda, yaitu musikalisasi puisi. Cuma perbedaan dari musikalisasi puisi adalah puisi yang dialih mediakan menjadi sebuah karya lagu, sedangkan karya-karya Gombloh, karya-karya dari Frankie Sahilatua dan musik dari Leo Christie adalah memang lirik yang ditulis oleh seorang musisi untuk dinyanyikan. Karena itu perbedaan dari musik puisi dan musik-musik mereka, karya-karya Leo Christie, karya-karya dari Frankie Sahilatua dan karya dari Gombloh, lirik-liriknya adalah lirik-lirik yang sangat mudah dipahami, sangat mudah dicerna, dan sangat komunikatif sebagai sebuah pesan yang langsung bisa menggerakkan pikiran dan perasaan kita. Sedangkan puisi, karena memang ini adalah sebuah karya yang sangat-sangat khusus dalam bentuk sastra, maka seringkali musikalisasi puisi tidak serta-merta mudah dicerna seperti musik-musik yang dilantunkan oleh tiga seniman besar kita itu. Tetapi saya kira dengan adanya pertahanan musik indah dari komunitas musik puisi, ini bisa menjadi salah satu titik tolak untuk kebangkitan kembali musik-musik yang berbeda dari musik-musik hiburan yang sekarang melanda di seluruh Indonesia, yang sangat digemari oleh kaum muda. Mudah-mudahan apa yang tadi diinginkan, dicita-citakan, bahwa ketiga tokoh ini, setidaknya salah satu dari tokoh ini bisa menjadi tokoh nasional. Persyaratan negara Indonesia untuk menjadikan menjadi tokoh nasional, pertama-tama tokoh ini harus dikenal di masyarakat luas, kemudian diakui ada ahli warisnya, kemudian juga dia sudah digunakan sebagai nama gedung, nama jalan, dan tentu saja diusulkan oleh masyarakat yang dalam hal ini didampingi oleh gubernur sebagai kepala daerah dari seniman yang akan diusulkan sebagai tokoh nasional. Mudah-mudahan niatan mulia ini oleh komunitas Ngopi Semeja tidak berhenti di sore hari ini, tetapi langsung dibentuk semacam, katakanlah, gerakan atau semacam panitia yang terus menggulirkan cita-cita ini. Apakah dipilih salah satu dari mereka, apakah Frankie, apakah Gombloh, apakah Leo Christie. Tetapi kalau melihat dari popularitas yang paling merata di Indonesia, saya setuju seandainya yang diusulkan untuk pertama kali adalah Gombloh, yang sebetulnya nama aslinya adalah Sujarwoto Sumarsono. Jadi mudah-mudahan ini sekaligus juga untuk menjadi semacam tonggak bahwa kita setelah Ismail Marzuki, kita punya juga komposer yang hidup di era setelah kemerdekaan yang bernama Gombloh, yang bisa menggerakkan masyarakat seluruh Indonesia dengan cara ringan, cara mudah dan merdu untuk mencintai negaranya. Saya pikir saya tidak akan banyak menceritakan tentang hal ini. Nanti
lebih bagus lagi bahwa apabila teman-teman ingin menanyakan kepada narasumber yang tadi telah memaparkan dengan sangat rinci data-data riwayat hidup dari ketiga komposer tadi, supaya bisa menjadi bahan, dan sekaligus yang penting mudah-mudahan mulai hari ini kita sama-sama memviralkan ke seluruh Indonesia lewat medsos masing-masing bahwa Indonesia membutuhkan musik-musik yang tidak hanya untuk menari-nari, yang untuk hiburan, tetapi musik yang mampu membangkitkan cinta tanah air, gelora tanah air, cinta alam, gelora mencintai alam, dan ini menjadi sesuatu yang konkret, merdu, dan kreatif. Saya kira itu dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tentu saja tidak seluas apa yang sudah dipersiapkan mungkin oleh Bung Tatang Daniel sebagai seorang sastrawan, tapi setidaknya saya sebagai pribadi yang belum lama ini juga mendirikan LMK untuk musik tradisi. LMK untuk musik tradisi adalah lembaga manajemen kolektif yang tadi disinggung untuk melindungi hak ekonomi dari para penggiat musik di Indonesia. Jadi di samping kita mendirikan menciptakan musik-musik yang kreatif, mudah-mudahan juga di samping istilah tadi musik nasional, kita juga akan muncul musik-musik dengan karakter seperti tiga komposer dari seluruh daerah di Indonesia, yaitu dari mulai Aceh sampai Papua. Sama seperti saya mengatakan di dalam dunia film, bahwa sampai hari ini belum ada film Indonesia. Yang baru ada adalah film Jakarta. Mudah-mudahan nanti ada film Aceh, ada film Betawi, ada film Bugis, ada film Sunda, ada film Jawa, film Dayak, film Maluku, dan seterusnya. Ini juga kita akan menjadi angan-angan, semoga menjadi angan-angan bersama, akan muncul musik-musik seperti ketiga komponis ini, selain dengan menggunakan bahasa persatuan Indonesia, juga menggunakan bahasa-bahasa daerah yang menjadi penggerak dari masing-masing daerahnya untuk mencintai budaya dan kebudayaannya. Saya kira demikian, mudah-mudahan dapat ikut mewarnai pertemuan kita di sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mas Embi dan juga Mas Arif atas segala paparannya tentang tiga musik tersebut. Baik, mari kita lanjutkan acara berikutnya.